mendasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam teori kontrol, dia meluruskan tentang berkonsepsi tentang kontrol, Bapak Ibu. Artinya perbedaan pemahaman masuk dalam disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu terkait dengan disiplin? Mentaati. Ya, mentaati. Apalagi Bapak Ibu? Melaksanakan. Pada intinya pasti terkait dengan disiplin berarti terkait dengan peraturan ya Bapak Ibu? Peraturan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di depan, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang berarti belajar. Dalam budaya kita, makna ungkapan disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan yang tadi disampaikan oleh Ibu Isti. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif, nilai kebijakan yang universal, Bapak Ibu. Dalam disiplin positif yang mau kita bangun, tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi misalnya kalau untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu, perbuatan itu? Ini merupakan motivasi eksternal. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukan? Iya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang di depan ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Maksudnya mencatat 100 kalimat, saya tidak datang ke sekolah lagi. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lari ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Hukuman. Iya, Bapak Ibu. Ini dia posisi pada sudah wanita. Jadi yang membersihkan tumpahan air ini merupakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh yang tadi Bapak Ibu tahu, pernyataan yang tadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen, ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, bisa baca? Ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
salah saja, tetapi keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah melakukannya, Bapak Ibu ya. Peraturan kelas yang mungkin Bapak Ibu juga dilarang buang sampah pada kelas, dilarang buang sampah dalam kelas, hadir di kelas tepat waktu, yang begitu dan sebagainya. Itu menurut Bapak Ibu peraturan kelas, tapi yang nama keyakinan kelas. Jadi peraturan kata-kata yang negatif dulu baru kita angkat ke dalam kata-kata yang positif seperti ini. Bapak Ibu, jadi ada tindakan-tindakan yang contoh dilarang membuli teman. Yang siswa tulis berarti kata-kata yang kami dan murid saling menyayangi. Kalau kita saling menyayangi berarti kata dilarang itu dihilangkan ya Bapak Ibu menjadi kalimat positif. Kita lanjut. Kebutuhan dan Tuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kesenangan, dan terakhir adalah kekuasaan. Ini semua kebutuhan hidup kita ya Bapak Ibu ya. Ini 5 posisi kontrol dulu. Pertama penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. 55 Bapak Ibu sampai 55. Iya. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, sering kita lakukan dalam kelas. Kita menghukumnya, kita menghukum siswa kita membuat rasa bersalah. Yang tadi saya kasih contoh dengan kalimat-kalimat itu membuat kita rasa bersalah. Terus pemantau, kita hanya pantau siswa saja. Tidak peduli dengan dia pun ada, yang penting kita hanya lihat. Ya teman, kita menjadi teman. Ketika kita menjadi teman, siswa buat kesalahan pun kita akan lindungi karena kita jadi teman. Ya kalau kita jadi manajer, ya kalau kita jadi manajer berarti fungsi kita itu hanya menuntun, menghadir, menunjuk dan sebagainya. Gampang posisi penghukum ini menjadi pendendam Bapak Ibu. Tidak menyukai guru, betul nggak Bapak Ibu tahu? Iya. Kalau guru yang jahat siswa tidak akan hukum. Ini posisi konten sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu berada di sini berarti ini akibatnya. Bapak Ibu, lanjut. Membuat rasa bersalah. Suara cenderung berlaku tenang. Contoh tadi kalau kamu dari ibu nggak mau lihat saya sudah membuat sehingga ibu guru sudah dimarahi dan sebagainya. Itu posisi kontrol merasa bersalah. Sebagai teman Bapak Ibu, seorang guru akan ramah. Benar tuh Bapak Ibu tuh kata sebagai teman pasti demikian. Jangan dulu bersenda gurau. Adakah Bapak Ibu posisi seperti ini? Ada sekali. Ada. Ini dampak dari posisi kontrol sebagai jangan sebagai penghukum, jangan sebagai teman, jangan sebagai apa tadi itu monitoring, tetapi sebagai manajer. Boleh bisa baca? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan ketika siswa dan membuat masalah, kita harus panggil dan menstabilkan identitas mereka dulu. Jangan sampai langsung datang kita memberikan hukuman, tidak Bapak Ibu. Kita harus datang dan kita harus menstabilkan mereka punya identitas, mereka punya perasaan dan sebagainya itu dulu Bapak Ibu. Baru selanjutnya validasi tindakan yang salah. Bahwa tadi kamu perbuat itu salah. Terus yang saya terangkan tadi. Langsung dia kasih hukuman. Tetapi yang pertama menstabilkan identitas mereka dulu. Sudah ajukan pertanyaan, membuat kesalahan yang sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Terus stabilkan bahwa siswa merasa oh iya, orang lain juga pasti membuat kesalahan yang sama. Oke, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Sampaikan? Siap Ibu ya. Mohon maaf sangat cepat dan sebagainya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini, atas perhatiannya. Mohon maaf. Terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu suka membuat kesalahan harus seperti ini Bapak Ibu ya. Pakai segitiga restitusi supaya jangan kami langsung dia kasih hukuman. Tetapi yang pertama menstabilkan identitas mereka dulu. Sudah ajukan pertanyaan, membuat kesalahan yang sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Terus stabilkan bahwa siswa merasa oh iya, orang lain juga pasti membuat kesalahan yang sama. Oke, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Sampaikan? Siap Ibu ya. Mohon maaf sangat cepat dan sebagainya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini, atas perhatiannya. Mohon maaf. Terima kasih. Apa yang kalian buat
untuk ada dalam suatu keyakinan kelas atau kesepakatan supaya proses belajar mengajar kita berjalan dengan secara baik. Saya bagikan ya. Kesepakatan. Apa yang kalian inginkan supaya suasana belajar seperti apa? Sudah? Dilarang membuang sampah, dilarang bercerita, apa lagi ya? Bermain sambil belajar. Hari ini kita ada dalam pertemuan yang pertama kali dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran dalam materi, kita harus membuat suatu kesepakatan dalam proses belajar mengajar kita. Ya, sepakat ya? Ya. Apa yang harus kalian inginkan, apa yang harus kalian perbuat untuk kelas ini dalam proses belajar mengajar? Intinya seperti itu, ya. Kalian menginginkan suasana kelas yang seperti apa yang kalian inginkan dalam proses belajar mengajar pendidikan Pancasila? Kalian paham ya? Jadi apa yang membuat suatu peraturan atau suatu larangan yang kalian harus buat? Seperti contoh kalian akan buat dilarang membuang sampah sembarangan seperti itu. Bisa? Bisa ya? Itu membuat supaya cara belajar kita atau proses belajar kita bisa berjalan dengan secara baik berdasarkan keyakinan kelas yang kita buat atau kesepakatan kelas. Oke, kelas 3 bisa? Bisa, Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Ya, hal-hal harapan-harapan, peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar. Kita bahas satu persatu ya, yang datang ke sekolah terlambat didukung dan membuang sampah sembarangan. Oke, saya tidak tahu, saya sudah lupa bilang nama kalian. Ada yang dilarang tidur dalam kelas, dilarang membawa HP, tidak boleh bermain saat guru sedang belajar mengajar. Apa namanya yang terpampang di sini ini menjadi keyakinan kelas kita, menjadi kesepakatan kita dalam proses belajar mengajar pendidikan Pancasila. Sepakat kelas 7A? Setuju dengan keyakinan kelas yang kita buat? Hal ini akan ditempelkan dan menjadi suatu keyakinan kelas dari kelas 7A. Oke, terima kasih sudah membuat keyakinan kelas di saat ini. Semoga keyakinan kelas ini menjadi kesepakatan kita bersama dan dapat kita laksanakan dalam proses belajar pendidikan Pancasila. Terima kasih kelas 7A atas partisipasi baiknya. Oke, sudah? Semua sudah? Selesai tulis? Ada yang belum? Ada yang belum selesai tulis? Selesai? Sekarang belum selesai. Ya sudah selesai, baju dan tempelkan di sini. Tempelkan. Ya, video. Tempelkan di sini. Yuk maju. Ya, satu-satu. Tempelkan satu-satu. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Geotolena, siswa dari kelas 7A SMP Negeri 1 Kairatu. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap keyakinan kelas yang kami buat bersama Ibu Weli Luhukai. Menurut saya, keyakinan kelas yang kami lakukan sangat bermanfaat bagi kami karena dapat membuat kelas tertib, aman, dan teratur. Terima kasih Weli Luhukai atas arahan bimbingan kepada kami.